Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena saya semula berpikir bahwa ya karya saya ini mungkin ya tidak ada orang yang tertarik untuk membacanya. Karena sudah cukup lama juga karya ini saya cetak gitu ya, tapi kayaknya tanggapannya tidak terlalu antusias. Saya pikir sebagai ijtihad intelektual ya mungkin itu salah satu bentuk pertanggungjawaban saya sebagai seorang dosen mungkin. Berikutnya saya juga mengucapkan selamat sore juga kepada Mbak Titi. Mbak Titi ini juga mentor saya di Visipol. Suaminya ini teman baik saya seperjuangan, sama-sama dikuliti ketika ngambil S3 di Psikologi. Lalu ibu-ibu yang lain, mbak-mbak yang lain juga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya juga buat adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya ide menulis buku ilmu sosial profetiknya Pak Kunto Wijoyo ini sebenarnya ide yang cukup panjang perjalanannya, karena itu merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan yang memang ide untuk menulis dari setiap makalah itu diinspirasi oleh pengalaman-pengalaman intelektual saya sebagai seorang ilmuwan sosial gitu ya, sehingga saya melihat bahwa sepertinya ada problem yang serius gitu ya di dalam konteks ilmu sosial yang saya pelajari, karena lama saya belajar ilmu sosial, tapi saya merasa saya betul-betul mengalami krisis eksistensial. Jadi itu kira-kira tahun 80-an, 90-an awal gitu ya, saya mengalami krisis eksistensial karena banyak bacaan yang saya baca gitu ya, dari teori dan filsafat barat ya, dari teori Karl Marx, Marxis gitu ya, teori-teori positivistik, lalu kajian-kajian psikologi behaviorism, dan banyak pandangan-pandangan lain gitu. Itu sedikit banyak mewarnai alam pikiran saya. Nah, sampai suatu ketika gitu ya, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggu gitu ya. Ada sesuatu yang sangat serius yang saya alami. Nah, saya coba bongkar itu kira-kira dari mana? Ya, saya coba kaji originnya itu dari mana, asal usulnya dari mana. Ternyata sebagian besar asal usul itu adalah ya karena alam berpikir. Ya, alam berpikir itu satu secara umum ya dibentuk oleh lingkungan sosial kita, termasuk pandangan-pandangan keluarga gitu ya, pandangan masyarakat kebanyakan, organisasi sosial politik gitu ya, lalu dialog-dialog yang berkembang, dan yang kedua yang cukup signifikan adalah pandangan-pandangan yang saya dapat dalam dunia akademik gitu ya. Di dunia akademik, terutama karena saya punya latar belakang sebagai sosiolog gitu ya, saya belajar banyak buku-buku ilmu sosial dan juga merambah ke filsafat-filsafat itu gitu ya. Lalu saya kok merasa dengan ilmu sosial yang saya pelajari rasanya justru membuat saya kok semakin krisis gitu ya. Jadi pengetahuan itu jadi seperti yang banyak dialami orang, pengetahuan itu adalah kekuasaan. Dan saya merasakan bahwa kenapa ya justru dengan ilmu pengetahuan yang saya punya, saya kok merasa jumawa ya, ini ada yang aneh gitu ya. Dan saya merasa tidak cukup jenak dengan diri saya sendiri. Jadi ilmu saya pakai untuk kritik sana, kritik sini, tapi saya tidak pernah mencoba untuk melakukan introspeksi. Jadi andilalah pada saat mahasiswa, saya juga aktif di organisasi sosial keagamaan di musola waktu itu ya. Lalu dengan teman-teman HMI seringkali berdiskusi dan sebagainya gitu ya. Dan sedikit banyak saya menemukan pandangan-pandangan keagamaan yang sama ya.
Jadi pandangan keagamaan yang sangat politiking, pandangan keagamaan yang menurut saya justru tidak cukup transformatif, pandangan sosial keagamaan yang menurut saya lebih banyak korup ya, ketimbang misalnya menjanjikan pembebasan gitu. Nah, jadi saya mengalami krisis eksistensial itu, lalu kemudian membuat saya waktu itu melakukan pencarian-pencarian, lalu belajar yoga, lalu kemudian mempelajari lagi banyak ideologi-ideologi alternatif yang lain, sampai kemudian saya merasa bahwa ternyata ada insight-insight yang luar biasa yang saya dapatkan di dalam pandangan-pandangan filsafat Islam. Waktu itu saya sudah mulai baca Iqbal, saya baca Roger Garaudi, saya mulai baca pemikiran-pemikiran yang waktu itu banyak bertebaran di Indonesia, terutama karena pengaruh revolusi Iran waktu itu. Banyak sekali buku-buku terjemahan dari Ali Syariati, buku Murtada Mutahari, buku Imam Khomeini, ya, Imam Khomeini, buku Bakir Sadar dan sebagainya. Nah, jadi di Indonesia waktu itu, ya, ya diskusi-diskusi, dialog-dialog itu juga hangat, ya. Jadi saya menemukan bahwa rupanya akar persoalan itu adalah ada pada pandangan yang mainstream, dan pandangan mainstream itu sangat positivistik, ya. Jadi saya coba melacak akar-akar positivisme itu, ya. Di kampus, di ilmu sosial ternyata itu dominan. Saya lihat juga di psikologi juga pandangan yang sangat dominan juga behaviorisme gitu ya, dan kemudian di sosiologi juga kurang lebih sama, sehingga ya kalau sebagai ilmuwan sosial kita lebih banyak memang mengkaji fakta-fakta yang sifatnya eksternal gitu ya. Waktu itu pandangan-pandangan semacam fenomenologi itu masih sangat minor gitu ya, pandangan-pandangan yang memberi ruang pada interpretasi itu sangat minor gitu ya. Pandangan yang waktu itu sangat mainstream adalah pandangan-pandangan sosiologi yang positivistik gitu ya. Nah, jadi saya menemukan inti persoalannya rupanya di mana-mana saya menemukan kajian-kajian itu, pemikiran-pemikiran itu lebih banyak adalah cara pandang yang sangat positivistik. Ya, di sosiologi saya menemukan hampir semua. Misalnya saya ketemu alam pikiran Emil Durkheim, saya ketemu dengan Talcott Parson, saya ketemu dengan misalnya tokoh-tokoh lain yang juga tidak kalah positivistiknya, yang menurut saya sedikit banyak pada akhirnya itu membentuk cara pandang saya. Misalnya orang yakin sekali bahwa misalnya dengan statement sikap adalah fungsi dari kepentingan, dan itu dibawa kemana-mana. Saya pikir ya mungkin ini suatu pernyataan yang bisa dicari akar pemikirannya di dalam alam pikiran yang lebih luas lagi, yaitu alam pikiran yang sangat positivistik. Kalau dia psikologi, itu psikologinya pasti behavioristik. Ya, saya melihat seperti itu, dan itu tidak sehat. Padahal di agama kita diajarkan bagaimana sikap ikhlas, bagaimana kita berbuat untuk tidak misalnya berpikir tentang rugi dan untung. Ya, jadi ini sesuatu yang kontradiktif sekali. Walaupun misalnya ada bagusnya juga gitu ya, kalau kita misalnya mendayagunakan pandangan itu sampai batas-batas tertentu, ya. Tapi saya pikir itu yang banyak mewarnai mahasiswa ilmu sosial, terutama di sosiologi. Nah, saya sering kali diskusi juga dengan teman-teman muda waktu itu, karena saya kebetulan juga waktu itu mengelola Majelis Sinergi Kalam, itu organisasi underbow-nya ICMI. Ya, underbow-nya ICMI yang waktu itu dibentuk dalam rangka untuk menghimpun teman-teman muda yang senangnya diskusi, tapi bukan teman-teman muda yang sukanya politik praktis. Jadi waktu itu masih Mbak Marwah Daud itu masih sangat aktif di Masika ICMI itu. Jadi dia yang waktu itu mensupport, memberi uang, dan itu memberi ruang pada saya untuk mengumpulkan banyak orang, banyak cendekiawan dari berbagai macam latar belakang. Nah, jadi saya melihat sebenarnya bahwa cara pandang positivistik itu sangat dominan, bahkan sampai sekarang juga masih sangat kuat. Ya, parameter-parameternya juga masih sangat kuat. Ini juga yang sekarang dikerjakan oleh misalnya teman-teman di Eropa yang saya temukan 1 tahun yang lalu, ya, yang kebetulan mereka juga mengklaim sedang membuat sebuah paradigma ilmu sosial baru.
gitu ya. Jadi persoalannya pada ilmu sosial positivistik yang cukup serius. Nah, sebenarnya di Indonesia gitu ya, pada tahun 80-an saya ingat sekali itu Jamaah Salahuddin itu termasuk pemrakarsa yang penting ya. Ada banyak intelektual Muslim yang waktu itu sebenarnya mengkritik pandangan-pandangan positivistik. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja yang dikritik adalah kebijakan-kebijakan Orde Baru. Karena waktu itu Orde Baru dengan ideologi pembangunanismenya itu sebenarnya mengokohkan cara pandang yang sangat positivistik. Ya, waktu itu saya ingat sekali setiap bulan Ramadan gitu ya, itu diskusi di Masjid Salahuddin waktu itu di gelanggang mahasiswa itu sangat padat dan sangat ramai. Ya, kita punya tokoh waktu itu ada Jujun Surya Sumantri yang diundang.
teks dan sebagainya, tafsir dan sebagainya, sehingga rasionalitas, kebebasan berpikir itu tidak berkembang. Yang ini memang agak berbeda dengan tradisi di Persia, yang mungkin Pak Praja sudah banyak belajar di sana. Di Iran dan sebagainya itu filsafat di sana berkembang. Ibnu Sina ngomong, nanti kemudian berbeda dengan Suhrawardi, berbeda dengan Ibnu Sina, itu biasa saja perbedaan-perbedaan itu. Tetapi ketika agama kemudian diarahkan nanti apalagi kepada aspek syariah ya, fikih begitu, benar salah. Jadi beda sedikit udah dikatakan kafir. Jadi orang nggak berani berpikir kan gitu kan. Nah, dianggap oleh Al-Jabiri ini perkembangan pemikiran Islam berhenti gitu kan. Karena orang tidak berani berpikir. Berpikir sedikit nggak cocok dengan mainstream dianggap kemudian sesat. Padahal itu sebenarnya baru proses. Kalau kita lihat Whitehead mengatakan bahwa ada filosofi of the process. Orang berpikir itu berproses. Sekarang begini, besok mungkin bisa berubah. Tadi menyebut Whitehead itu awalnya nggak mau nerima agama kan gitu kan. Karena dia verifikatif. Apa yang benar itu harus bisa diverifikasi kebenarannya. Tapi kemudian dia di belakang hari dia berubah. Bahwa ternyata pemahaman keagamaan itu juga menyelesaikan banyak masalah kan itu kan. Dan tidak bisa saya mengatakan dia tidak bermakna. Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kan, misalnya di konteks kita, riset tentang masalah bencana. Orang yang punya tingkat keagamaan, pemahaman keagamaan tinggi, ternyata dia punya ketahanan bencana lebih tinggi daripada yang tidak punya pemahaman keagamaan. Jadi orang stres, orang bunuh diri dan sebagainya itu ternyata ada aspek keagamaan yang mempengaruhi. Artinya apa? Agama itu juga ada sisi-sisi yang bisa bermanfaat, bermakna untuk dalam kehidupan kita. Maka dia mengatakan ada ruang pemahaman tersendiri yang harus dihargai begitu kan. Jadi di dalam pemikiran tuh orang bisa sekarang berpikir begitu, begini, kemudian nanti lain waktu ketika dia membaca banyak buku, kemudian dia banyak diskusi, berubah, itu hal yang biasa. Dicontohkan oleh Hamka misalnya, ketika suatu saat mengasih kuliah gitu, lalu ada muridnya bertanya, Prof, dulu Prof bilang begini, kok sekarang tidak bilang begini, tapi berubah. Beliau mengatakan, ya setelah saya banyak baca buku, saya berubah. Jadi sangat mungkin pemikiran itu berubah dan itu diberikan keleluasaan, kebebasan orang untuk berpikir, karena ketika orang tidak mau berpikir akhirnya pengetahuan akan berhenti. Lalu ini gaya Pak Amin Abdullah yang juga disebut-sebut di buku ini ya, ada interrelasi, interkoneksi begitu. Yang kadang-kadang saya melihat pikirannya Pak Amin Abdullah dengan Pak Kunto Wijoyo itu kadang-kadang sok bingung, ini pikiran pertamanya siapa gitu. Saya baca bukunya Pak Kunto, itu persis dengan tulisannya dengan Pak Amin, dan dua-duanya tidak ada kutipannya. Siapa yang mengutip duluan, siapa yang menulis duluan juga kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Karena ketika saya membaca dua buku itu kadang-kadang ini pertama siapa yang ngomong kan gitu kan. Tetapi paling nggak dua tokoh ini mempunyai satu cara pandang yang mirip sama, bahwa pandangan Pak Amin Abdullah dengan Kunto Wijoyo itu ingin membalik cara pandang islamisasi ilmu. Karena islamisasi ilmu itu dia kalau misalnya ada dua kan, ada Al-Atas dan juga ada Al-Faruqi ya. Yang agak sistematik mungkin Al-Faruqi. Al-Faruqi memberikan kebebasan kita belajar dulu dari teori barat. Lalu kemudian dikontekskan dengan pemikiran Islam. Kemudian dicari titik temunya, dicari mana keislamannya, unsur-unsur keislamannya begitu. Dibuatlah buku dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi di Ibnu Sina, di Ibnu Arabi dan sebagainya. Mereka membaca buku-buku Aristoteles, membaca buku Plato, tetapi tidak diambil total pikiran-pikiran mereka. Kemudian diadaptasikan, direfleksikan kembali dengan cara pandang Islam. Ini hal yang sebenarnya lumrah di mana-mana. Jadi penerjemahan, pengkajian pemikiran orang lain, kemudian kita refleksikan ulang dan sebagainya, itu hal yang sangat biasa. Nah ini Pak Amin dan Pak Kunto mencoba memulainya itu menjadikan Quran itu sebagai posisi di tengah, Quran dan Sunnah itu kan. Nanti mungkin sedikit agak sama dengan nanti yang disampaikan oleh Pak Kunto. Yang di buku ini sudah disampaikan juga ya. Yang pertama tadi bahwa Pak Kunto itu didasari ketidaksetujuannya para islamisasi ilmu, kan itu kan. Karena sebenarnya bukan ilmu yang perlu diislamkan, tetapi justru Islam yang perlu diilmukan. Karena di yang kelima ini beliau melihat ada 3 tahapan, ada agama itu ada mitos, ideologi maupun ilmu.
Di tingkat mitos itu agama itu Islam itu hanya ditempatkan di tempat yang sangat tinggi dan tidak dikaji sama sekali. Bahkan Qurannya aja ditaruh di paling atas, sampai ngambil aja susah, sehingga itu nggak pernah bersih terus itu kan, atau malah kumul betul ya karena ada banyak debunya gitu kan. Tetapi tidak pernah dibuka, nggak pernah dikaji, dibaca saja atau mungkin hanya dihafalkan saja, tapi tidak dipahami maknanya. Ini Pak Kunto melihat, wah ini semacam memitoskan agama Islam gitu ya. Lalu tipologi yang lain atau gerakan yang lain adalah ideologi. Orang Islam sibuk dengan ideologi. Sekarang juga kan khilafah macam-macam itu kan. Jadi sibuk dengan urusan-urusan politik dan sebagainya, kekuasaan begitu kan. Dan itu kalau kita lihat sejarah panjang di dalam perkembangan keislaman itu keruntuhan khilafah itu justru karena banyak persoalan-persoalan politik kekuasaan yang melinakan para tokoh-tokoh itu gitu kan. Nah, Pak Kunto ingin menawarkan, ayo kita sekarang ke ilmu begitu. Jadi karena ilmu itu sifatnya sangat objektif, terbuka dan sebagainya, sehingga perbedaan-perbedaan pemahaman keagamaan itu ya dianggap sebagai satu hal yang wajar dan itu didiskusikan terus-menerus sampai pada tingkat pemahaman yang sesungguhnya. Kalau mulasadra yang dikaji itu adalah ada gerak transubstansial gitu kan. Jadi gerak untuk mencapai pada tingkat kebenaran yang mutlak. Jadi ada kebenaran insaniyah, kebenaran imajinal, dan kebenaran ilahiyah kan gitu kan. Nah, kebenaran insaniyah ini yang berusaha gerak transubstansial terus, mencari terus. Jadi ini terjadi perdebatan, dialektika dan sebagainya, itu hal yang sangat harusnya dianggap sebagai hal yang biasa. Dalam keilmuan hal seperti itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu sebenarnya arahnya ke sana. Kalau tadi sudah disebut juga liberasi, humanisasi, dan transendensi itu sebenarnya oleh Pak Kunto diarahkan untuk pada rahmatal lil alamin sebenarnya. Jadi bagaimana dilakukan objektifikasi istilah Pak Kunto Wijoyo itu kan. Jadi Quran, hadis itu seakan-akan milik orang Islam, subjektif. Nah itu dikaji secara ilmiah, secara akademis gitu kan, supaya menjadi satu yang objektif. Ketika objektif bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi Quran hadis bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk semua orang. Jadi silakan orang mengklaim temuan-temuan dalam Quran, silakan mengklaim, itu memang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak ada klaim-klaim yang sifatnya terlalu sempit begitu. Nah lalu kemudian barangkali ini juga tawaran metodologi yang barangkali saya justru mendapatkan refleksi dari sini kan itu kan, dari membaca ini beberapa hal dari kajian-kajian yang lain. Memang persoalan di dalam profetik ini yang kita lihat adalah persoalan bahwa Pak Kunto ini seakan-akan memang belum selesai berpikirnya mengembangkan profetik ini karena memang keburu beliau wafat gitu kan. Jadi belum sampai pada taraf metodologi. Jadi masih pada taraf filosofi begitu kan, paradigmatik. Padahal kalau kita lihat pendapat Pak Hedi Ahimsa, paradigma itu belum bisa dikatakan paradigma kalau belum ada teorinya, belum ada metodologinya, belum ada konsepnya yang jelas itu. Belum ada cara bagaimana meneliti profetik itu. Kalau itu belum ada, ya belum bisa dikatakan paradigma. Oleh karena itu ini menjadi diskusi mingguan ini diharapkan sampai pada tingkat metodologi. Bagaimana cara meneliti yang berbeda dengan positivistik, tapi profetik begitu. Nah ini barangkali dari refleksi itu nanti mungkin kita diskusikan. Yang pertama bahwa objek materialnya dulu. Saya melihat bahwa mulainya itu bukan dari Quran hadis ya, tapi dua-duanya, qauliyah dan kauniyah sekaligus kan itu kan. Jadi titik sentral tadi ilmu Allah itu tidak hanya di Quran, sempit sekali ilmu Allah. Matematika itu juga ilmu Allah. Biologi ya ilmu Allah. Tanaman-tanaman yang ada di luar itu ya ilmu Allah semuanya gitu kan. Alat kauniyah, ayat alam semesta itu. Dan itu menjadi objek materialnya, apapun bisa dikaji. Manusia sebagai bagian dari alam ya, itu juga bagian dari kajian juga. Jadi tidak harus mulai dari Quran hadis saja misalnya seperti itu. Kemudian sumber dan alat memperoleh kebenaran, rasio, indra, empiri, wahyu sekaligus. Di paham positivisme, rasio dan indra saja. Ini intuisi maksud saya ini ya, yang empiri ini intuisi.
intuisi dan wahyu dipotong, itu kan di dalam pemahaman positivisme. Di dalam profetik saya kira dua-duanya, kesemuanya itu berkelindan. Lalu saya mengadopsi dari tadi Al-Jabiri misalnya, bayani kajian teks itu mau tidak mau juga harus dikembangkan. Artinya selama ini kan hanya kauniyah saja kan gitu kan. Kajian teks kita karena sangat lemah. Dan ini butuh effort yang sangat luar biasa. Orang yang bisa membaca Quran itu kan yang ngerti bahasa Arabnya kalau perlu kan gitu kan, mengerti bagaimana tafsirnya dan lain sebagainya. Dan ini memang satu kelemahan besar kita karena kita tidak memiliki kemampuan ini semuanya. Ahli di dalam ilmunya tapi nggak ahli di dalam baca Qurannya. Ahli baca Qurannya nggak ahli dalam ilmunya gitu kan. Bagaimana sebenarnya kalau ada orang yang punya kemampuan ini sekaligus, tapi kalaupun tidak demikian, ini berkolaborasi saya kira. Kalau memang tidak ada yang punya kemampuan keseluruhan ini ya berkolaborasi. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah irfani. Irfani inilah yang seringkali kalau mau berprofetik ya, sesungguhnya saya kira irfani ini. Jadi di dalam pemahaman keislaman, pemahaman keilmuan Islam, orang ilmu itu tidak harus dicari. Tidak harus selalu acquired knowledge ya, dengan riset, penelitian dan sebagainya. Tapi bisa knowledge by present, meminta kepada yang punya ilmu. Nah, meminta ini gimana caranya? Ya dekat-dekat pada yang punya ilmu. Jadi nur ala nur, kita dekat pada nur. Ketika kita dekat pada cahaya, nggak ada kegelapan kan? Sebenarnya gelap itu ada nggak? Gelap itu ada nggak? Pernah nggak matahari tidak bersinar? Nggak pernah. Tapi kenapa ada gelap? Karena tertutup. Gelap itu sebenarnya nggak ada. Yang adalah terang yang tertutup. Nah, kalau orang berada di tempat yang terang terus, kita dekat dengan matahari, ada nggak gelap? Nggak ada gelap. Itulah irfani. Semakin kita dekat pada cahaya, maka ada proses di sini kan. Dalam tasawuf ini sangat kental sekali. Irfani itu pendekatan mistik tasawufnya, membersihkan jiwa. Jadi dendam, iri, dengki, sombong, buang semuanya. Jujur kira-kira masih ada nggak dendam dalam diri kita, itu kan? Kalau masih ada dendam itu irfani nggak bisa kena, itu kan? Masih ada benci, sombong, aku orang hebat dan itu kan? Dia lemah, itu sudah penyakit-penyakit jiwa itu dibersihkan semuanya kan gitu kan. Nah, ketika bersih jiwanya seperti kaca yang terang, yang jelas, yang jernih, maka cahaya itu akan masuk. Nah, ketika irfani tidak dibersihkan, tidak dilakukan di dalam ini, kalau positivis kan jelas nggak bisa menerima. Itu model apa itu, ilmuwan kok pakai apa pembersihan jiwa. Tetapi ini kan persoalannya kan kata Feyerabend bahwa di dalam ilmu itu ada otoritas. Kalau kita punya otoritas dan kita bisa membuktikan bahwa dengan cara demikian akan menghasilkan ilmu yang tidak hanya benar ya, tapi juga baik, bernilai dan sebagainya, ini bisa menjadi tawaran. Tadi Mas Praja mengatakan ini kita harus mengkaji ini sampai kemudian menawarkan bahwa ada paradigma yang lebih unggul, lebih baik, lebih bermanfaat pada yang lain, yaitu dengan profetik ini. Lalu kemudian ukuran kebenaran objektif, intersubjektif, intuitif, mistik. Nah, ini tergantung pada objek material dan formalnya. Jadi kalau kedokteran ya tidak kemudian intuitif mistik kan gitu kan, harus objektif. Jadi kalau orang sakit itu ya kemudian tidak kemudian pakai tangan, wah ini masih panas, ya pakai termometer kan gitu kan, itu objektif, ada alatnya, pakai suntik dan sebagainya. Tergantung pada objek materialnya maupun objek formalnya. Tetapi tidak semua ilmu harus dengan cara seperti itu kebenarannya, nggak bisa objektif semuanya. Ada yang intuitif mistik. Mohon maaf, mistik ini seringkali istilah yang peyoratif ya. Mistik selalu dipahami tuyul, pocong, bukan itu. Mistik di dalam filsafat itu justru rasio tingkat tinggi. Untuk memahami agama, memahami Tuhan nggak cukup rasio biasa. Rasio biasanya untuk memahami hal yang empirik seperti ini. Untuk memahami ketuhanan agama perlu mistik, itu tingkat tinggi. Karena ada persoalan rasa, keimanan itu dilibatkan semuanya. Jadi itu mistik seperti itu. Jadi agama masuk di dalam ruang-ruang yang ada di sana. Ya mungkin itu yang sedikit yang bisa saya baca dan refleksi yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, kita masuk ke diskusi. Barangkali kami membuka sesi diskusi, terutama bagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Indri. Saya kira memang seperti saya kemukakan tadi, kalau pemahaman saya di dalam buku Pak Kunto ini memang sepertinya Pak Kunto itu memang orang yang sangat low profile ya. Tapi kalau melihat biografinya Pak Kunto, saya pernah datangi Bu Kunto di rumah, saya coba wawancara. Pak Kunto ini walaupun orang yang low profile, tapi orang yang sangat pemberani. Pada waktu tahun 80-an itu dia dituduh sebagai salah satu pelaku peledakan Candi Borobudur. Pak Kunto itu dulu pernah interogasi, ya, dibawa ke Semarang diinterogasi dan dia hadapi sendirian itu sama Pak Kunto. Jadi Pak Kunto ini orang yang tidak senang, gayanya memang low profile, tidak senang berkuar-kuar, tapi orang yang sangat luar biasa pemberani ternyata Pak Kunto ini. Dan waktu itu saya datangi Bu Kunto dalam kerangka seminar konferensi di Jakarta itu, dan saya pengen tahu bagaimana sebenarnya Pak Kunto. Nah, jadi dari bukunya Pak Kunto itu saya kok pada akhirnya melihat bahwa ada banyak alternatif sebenarnya bisa dikembangkan, tapi mungkin keterbatasan saya karena saya melihat bahwa kebetulan juga saya memang concern di dalam konteks fenomenologi gitu ya. Saya concern di bidang pengembangan subjek, di bidang pengembangan agensi gitu ya. Jadi apalagi saya melihat bahwa subjek atau agensi itu sesuatu yang kapasitasnya ada di dalam diri kita. Ya, subjek jadi individu manusia itu sesuatu yang potensinya, kapasitasnya ada pada setiap diri kita. Dan persoalan kita selama ini bahwa banyak di antara kita menerima indoktrinasi ideologi pemikiran yang justru menghambat potensi-potensi pengembangan subjek itu. Nah, salah satu semangat dari teori kritik juga teorinya profetik Pak Kunto ini yang saya bilang luar biasa ini adalah bahwa sungguhnya manusia itu punya kapasitas yang sangat luar biasa. Bahkan kalau misalnya saya mengutip apa yang dikutip oleh Pak Kunto Wijoyo, karena Pak Kunto Wijoyo ini sebagai seorang intelektual dia juga mengutip banyak warisan-warisan intelektual sebelumnya. Misalnya dia ambil dari Iqbal. Iqbal itu misalnya mengatakan bahwa bersama Tuhan segala sesuatu itu menjadi mungkin. Ini sebenarnya luar biasa. Ini saya ingat sekali dan itu yang sekarang sedang digarap sama teman-teman di New York itu. Yang tadi saya bilang organisasi SASE, organisasi intelektual SASE itu mengapa saya tertarik karena ada salah satu tema panel itu yang membuat saya jadi sangat tergugah. Jadi itu spiritnya dia bilang hope, ethic and possibility. Ini saya bilang profetik sekali ini. Ya, hope, ethic and possibility. Saya bilang ini profetik banget. Walaupun mereka istilahnya tidak profetik ya. Dan sebenarnya istilah profetik ini juga bukan istilah baru ya. Karena ada banyak intelektual yang menggunakan istilah ini sebelum Pak Kunto. Ya, apalagi misalnya kalau kita sebelum Pak Kunto, salah satu orang misalnya yang menggunakan itu saya bilang tadi Erich Fromm itu di buku tentang Christ ya, jadi dia melakukan kajian tentang dogma Kristen. Erich Fromm itu dia menggunakan istilah profetik. Ya. Dan kalau kita mau mengembangkan lagi lebih jauh, istilah profetik ini juga dipakai oleh Ali Syariati meskipun dia menggunakan terminologi yang berbeda, tapi maknanya kurang lebih sama, transformatif. Dia menggunakan istilah Rosenfeker. Jadi itu intelektual yang transformatif menurut saya. Nah, saya punya keterbatasan. Gitu. Jadi yang pertama karena ada satu pandangan yang mengatakan bahwa yang namanya struktur itu kan sebenarnya bagian dari ciptaan manusia, produksi manusia. Sistem juga adalah produk dari manusia. Jadi unsur yang mengapa banyak filsuf Islam itu lebih banyak bicara tentang manusia ketimbang struktur, rupanya salah satu alasannya karena dia bilang manusia inilah sebenarnya unsur paling penting yang memproduksi peradaban, yang memproduksi sistem, yang memproduksi struktur. Jadi kalau manusianya ini
cara pandang mentalnya berubah, cara pandang intelektualnya itu berubah, maka structure sistem yang di-create juga akan berubah. Ya, jadi saya bilang ini luar biasa juga ini ya. Mengapa kemudian kalau saya baca buku pemikiran-pemikiran para filosof Islam itu, mereka lebih concern berbicara tentang manusia. Jarang yang berbicara tentang misalnya seperti Jacques Ellul misalnya ya, yang berbicara tentang teknologi. Nggak banyak. Mereka memulai dari manusia karena memang manusia ini agen terpenting. Nah, lalu saya melihat bahwa di dalam konteks fenomenologi yang merupakan pilihan saya, itu saya melihat ada ruang terbuka gitu ya. Jadi fenomenologi yang kita pakai itu dari Husserl sampai kemudian ke sosiolog yang namanya ada sosiolog yang kebetulan dia banyak terpengaruh oleh gagasan-gagasan Husserl, termasuk diantaranya Peter Berger itu dia memberi kajian-kajian tentang fenomenologi yang menurut saya pada akhirnya tidak bisa meninggalkan warisan atau pengaruh dari alam filsafat, alam pikiran Barat yang sangat materialistis, yang sangat antroposentrik gitu ya, yang sangat empirisistik gitu ya, sehingga gaya fenomenologinya juga pada akhirnya hanya sebatas outputnya itu hanya sebatas sesuatu yang memang bisa dilacak dan dibuktikan oleh panca indera pada akhirnya itu. Jadi lagi-lagi di titik itu mungkin implikasinya serius sekali ya, filsafat Barat yang mereka pada awalnya mengkritik gereja, mengkritik dogma gereja, nggak percaya sama dogma gereja, lalu kemudian mereka mendesain sebuah sistem pengetahuan yang ya ini terbagi dalam beberapa kelompok, ada yang sedikit anti terhadap gereja, tapi kebanyakan yang anti gereja, anti ajaran agama. Bahkan itu kemudian dibawa sampai produk-produk pengetahuannya. Nah itu juga yang banyak kita pelajari di kampus-kampus. Mengapa semakin tinggi pengetahuan kita bukan semakin berpotensi bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, karena memang ada persoalan di situ. Jadi ada semacam pandangan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang berjarak dengan Tuhan, sesuatu yang harus dipilah secara tegas. Ya tadi misalnya Mas Arkom udah bicara tentang positivisme, tapi ternyata di fenomenologi juga sama. Ya saya lihat di fenomenologi juga sama. Memang kemudian masih agak lumayan lah, karena dia berbicara tentang kesadaran, dia berbicara tentang pengalaman, begitu ya. Tapi saya lihat bahwa jangkauan terjauhnya itu masih sangat sesuatu yang bisa di-trace. Ya, sementara tadi kalau Mas Arkom bilang, filsafat Islam berbicara tentang alam imajinal misalnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu tadi berbicara tentang bagaimana pengalaman mistis. Misalnya tadi Mula Sadra misalnya itu banyak sekali, bukan hanya Mula Sadra, termasuk misalnya Tabatabai itu juga orang yang bisa mensistematisasi pemikirannya, itu lewat tradisi-tradisi yang Mas Arkom bilang tadi, tradisi spiritual. Ya, dia misalnya mendekatkan diri sedemikian rupa pada Tuhan, ya lewat doa, lewat ibadah-ibadah dan sebagainya, yang itu mungkin tidak banyak diterima oleh alam pikiran Barat. Tapi di sisi lain, ada tokoh tadi yang saya sebut Muhammad Iqbal, itu justru dia mengatakan bahwa sebenarnya antara proses untuk menemukan kebenaran dalam tradisi filsafat dan dalam tradisi agama, itu sebenarnya agak mirip gitu ya. Yang membedakan cuman metodenya. Nah persoalannya kita sekarang seringkali, yang namanya ilmu mainstream, positivisme tadi, itu dipakai untuk segala hal. Termasuk misalnya mengkaji mistisisme dengan positivisme, ya kan nggak kena. Nah, lalu kemudian kita jadi merasa, wah kalau gitu penelitian kita nggak ilmiah ya. Apalagi nanti kalau misalnya partner kita adalah orang yang juga positivistik, habis kita dibuatnya. Nah, tapi kalau tadi ini pengalaman-pengalaman saya yang ini bagian dari exercise saya jadi merasa senang gitu ya, karena ternyata alam pikiran saya yang urakan itu ternyata diterima di beberapa tempat. Saya pikir ini lumayan ini.
Artinya ada peluang bagi saya untuk melakukan elaborasi lebih serius lagi gitu ya. Paling tidak misalnya teman saya di Eropa itu sampai sekarang masih kontak, saya beri alasan saya nggak bisa datang, dia masih bisa terima. Kemudian lalu dengan tema panel juga itu menurut saya itu sangat profetik sekali, dan itu membuat saya jadi makin optimis bahwa ilmu sosial profetik ini sebenarnya punya peluang ya yang besar di masa depan. Nah, kemudian yang kedua soal objektifikasi ya, ini Pak Kunto luar biasa. Tadi Mas Arkom bilang umat Islam di Indonesia ini memang tadi bisa dipilah dalam 3 hal tadi cara berpikirnya. Ada alam berpikir mitos, ada alam berpikir ideologis, dan ada alam berpikir ilmu. Ya, seringkali kita nggak bisa mengatakan bahwa yang alam berpikir ilmu itu ada di dunia kampus. Enggak, ternyata. Di dunia kampus kadang-kadang alam berpikirnya masih mitos. Repot kan? Jadi lagi-lagi mestinya kalau di dunia kampus kita membayangkan kita bebas untuk mendiskusikan banyak hal. Tapi ternyata kita seringkali punya persoalan. Ya, ada berbagai macam kekuatan-kekuatan yang seringkali mengintervensi kampus sehingga dialog-dialog yang mestinya bebas itu bisa terjadi, lalu itu nggak terjadi. Tapi kalau saya lihat lebih jauh sejarah Islam itu memang pernah serius juga ya, konflik-konflik semacam ini bukan konflik yang baru ternyata. Nah, ini bagaimana caranya mungkin kita menjaga agar Masjid Kampus UGM ini bisa menjaga atau bisa menciptakan lingkungan yang kondusif sebenarnya untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan alternatif gitu ya. Karena ya bagaimana misalnya kalau dalam konteks studi pendidikan ada tokoh seperti Paulo Freire. Apa sih yang distudi misalnya di dalam konteks pemikiran Paulo Freire? Kayaknya juga nggak sangat luar biasa, dan kita di sini banyak orang-orang yang punya pikiran alternatif, tapi nggak pernah jadi pemikiran yang dianggap akademis. Nah, persoalannya saya nggak ngerti di mana. Mungkin karena bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia, mungkin jadi nggak dikenal orang atau gimana. Tapi dengan dunia yang makin terbuka, itu peluang bagi kita untuk mendiseminasikan gagasan secara terbuka di dunia yang lebih lebar, itu makin terbuka. Ya kan? Kalau mungkin tidak direspon oleh partner-partner terdekat kita di sini, ya kita jangan kecewa. Ya, tapi kita bisa mengupload itu di internet atau mungkin di mana tempatnya yang lebih leluasa, dan kita dapat respon yang menurut saya justru seringkali di luar dugaan kita. Nah, itu dia yang cukup menarik kalau kita baca tadi ada Mula Sadra, lalu ada Mutahari, lalu tadi saya juga sempat mengutip Erich Fromm gitu. Itu menarik gitu. Ternyata di Islam itu memang yang pertama tadi Mas Arkom menceritakan tentang Al-Ghazali. Memang Al-Ghazali ini dikritik banyak orang, ya. Ada yang mengkritik misalnya Al-Ghazali ini fatalis katanya gitu ya. Sementara kalau kita lihat di pondok-pondok NU itu, kitab tertinggi dia adalah kitab Ihya Ulumuddin. Padahal di kitab Ihya Ulumuddin itu ada banyak gagasan-gagasan yang sangat membuat orang berpotensi jadi jumud. Gitu ya. Nah, salah satunya apa? Itu yang dikritik Ibnu Rus. Ibnu Rus bilang ada soal yang sangat serius di dalam pandangan Al-Ghazali ini adalah dia seringkali menyangkal prinsip kausalitas. Padahal kausalitas ini adalah salah satu azas yang paling penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya planet-planet ini, ya kan, itu tidak bergerak 1 detik saja, apa yang akan terjadi? Pasti akan kiamat. Ya kan? Itu artinya ada hukum alam ya, ada peristiwa kausalitas yang terus-menerus terjadi. Nah, jadi Ibnu Rus itu mengkritik bahwa Al-Ghazali kira-kira ini nggak bisa, ilmu pengetahuan ini hanya bisa berkembang dengan kausalitas. Sementara Al-Ghazali mengatakan Tuhan itu segala-galanya. Kalau Tuhan itu mau, tanpa kausalitas pun segala sesuatu bisa terjadi. Begitu Al-Ghazali kan. Jadi ini juga, mengapa kemudian di pondok pesantren itu orang seringkali melupakan. Nah, sebenarnya kalau kita objektif, mestinya melihat Al-Ghazali itu jangan serampangan. Apalagi misalnya yang melihat Al-Ghazali itu di fase akhir kehidupan dia, yang kemudian menganggap penting apa yang disebut dengan sufisme. Ya kan? Mestinya kita melihat tahap Al-Ghazali 1, tahap Al-Ghazali 2, sampai tahap Al-Ghazali 3. Perdebatan pemikiran Al-Ghazali dengan alam pikiran Yunani ini luar biasa. Ya, dan itu mestinya menunjukkan betapa liberalnya Al-Ghazali ini di dalam mencari kebenaran. Ya, kenapa kita nggak mengambil spirit itu? Lalu yang kita ambil adalah spirit yang terakhir gitu loh. Sementara yang penting justru dilupakan. Nah, itu saya bilang seringkali kita nggak objektif. Nah,
alam pikiran Aristoteles ini tadi dia mengkritik bahwa ini mungkin karena siapa? Karena Erich Fromm sudah melakukan perjumpaan dengan alam pemikiran mistisisme timur. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Buddhisme dan sebagainya. Lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa alam pikiran Aristoteles yang mengajarkan empirisisme ini akhirnya juga sangat reduksionistik. Itu yang dia bilang, ya kalau kita terus-menerus mewarisi alam pemikiran Aristotelian semacam ini, gitu ya, tidak memperluasnya lagi dengan logika-logika yang lain, maka cara pandang kita ya akan sangat sempit, gitu ya. Nah, karena kalau kita berbicara tentang filsafat, ini saya sosiolog yang mungkin juga senang filsafat, mungkin ini mengambil couplingnya Mas Arkom, tapi saya tidak benar-benar serius menganggap diri saya sebagai seorang filosof. Makanya saya kulon-nuwun dengan Mas Arkom. Karena memang sulit memisahkan secara tegas gitu kalau kita mau menghasilkan sebuah paradigma ilmu sosial alternatif tanpa misalnya melacak ke akar filsafatnya. Jadi agak sangat susah. Dan kebetulan di sosiologi itu ada tokoh sosiologi itu yang mengatakan dirinya itu adalah seorang sosiolog yang filosof yang sekaligus sosiolog. Jadi, wah ini cocok ini saya bilang ya. Paling enggak kalau untuk pembenaran-pembenaran cocok lah saya ambil gitu kan. Jadi kayak begitu kan. Jadi kita dianggap ilmiah kalau sudah ada pembenaran-pembenaran tadi ya. Paling tidak saya harus cari tameng pembenaran ya supaya Mas Arkom nggak marah sama saya. Gitu ya. Jadi kritik aja orang itu. Ya, itu ya yang kira-kira membuat saya menjadi sangat melihat ada prospek untuk pengembangan ilmu sosial profetik ini di masa depan. Dan kemudian saya mengapa kemudian menjadi terus-menerus perlu untuk belajar filsafat, karena tanpa filsafat kita nggak mungkin untuk mencoba menghasilkan gagasan-gagasan alternatif ini. Dan saya lihat para ilmuwan yang berbicara tadi misalnya tentang Thomas Kuhn misalnya, ya ini memang problem lah ya. Ada orang yang mengatakan, ini repot, Thomas Kuhn ini kan sebenarnya memberikan stempel kapan pengetahuan itu disebut abnormal, kapan pengetahuan itu normal, kapan pengetahuan itu disebut abnormal, dan kapan pengetahuan itu disebut revolusioner. Nah jadi kira-kira dia memberikan kriteria-kriteria semacam itu. Jadi dia bilang pengetahuan itu dianggap sebagai sedang mengalami krisis ketika asumsi-asumsi dasarnya, ya, aksioma-aksiomanya itu tidak lagi relevan untuk dipakai sebagai bahan penjelasan, materi penjelasan terhadap objek yang dikaji. Nah, padahal memang kita mengalami gitu ya, memang serius ini positivisme ini. Saya sendiri mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang memang pada akhirnya membuat saya tidak lagi sepenuhnya memang percaya pada positivisme. Terutama bagaimana misalnya kalau kita masuk ke alam pikir medis modern ya. Medis modern itu kan gampang sekali mereduksi orang, dia sendiri seringkali membuat klaim-klaim tentang kesembuhan dan sebagainya. Padahal di belakang itu ada rejim medis yang seringkali, nah itu juga sebenarnya di belakangnya adalah kapitalisme. Nah, yang lagi-lagi persoalannya kan di situ. Ya kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Monggo Mas Arkom. Sudah. Baik, terima kasih. Kita akan maksimalkan waktu sampai mentok maghrib. Wah, asik tuh mentok gitu. Bapak, Ibu, atau Mas yang mau berkritik? Monggo, Pak. Salam buat Mas Tukman. Itu bisa diajukan. Apa gue? Ya, ini diajukan ke fakultas. Oh iya. Iya. Kan 18. Oh, iya. Nanti saya. Oke Mbak, matur nuwun Mbak. Iya matur nuwun. Matur nuwun Bu. Kira-kira bayangan Bapak seandainya positivisme itu kan kalau menurut sejauh yang saya baca ini akarnya kan di fisika. Nah, kira-kira seandainya fisika atau ilmu alam itu tanpa positivisme, itu kira-kira nanti modelnya bagaimana? Itu sejauh yang saya. Mas Arkom. Ya. Menurut saya ketika kita menerima profetik misalnya itu tidak berarti kemudian paradigma yang lain itu kemudian ditinggalkan. Saya lebih cenderung misalnya kayak pandangannya Lakatos misalnya. Yang Lakatos ini dia tidak melihat seperti Thomas Kuhn kalau ini paradigma sudah dibantah atau sudah gugur kata demikian diganti yang lain kemudian ini nggak dipakai, bukan begitu.
tetapi dia lebih pada project riset kalau di dalam ilmu pengetahuannya. Jadi bukan masalah paradigmanya, tapi bagaimana riset itu bergerak, berjalan dengan berbagai macam paradigma yang memang tergantung pada tadi objek formal, objek materialnya. Kalau kemudian positivisme sama sekali dihilangkan gitu kan. Sebenarnya bukan pada positivismenya tapi pada aspek cara pandang orang atas ilmunya. Jadi bukan pada kemudian kalau kita menerima profetik lalu di dalam fisika tidak ada sesuatu kebenaran yang objektif, tidak seperti itu. Tetapi cara pandang bahwa di dalam positivisme itu ilmu itu sumbernya hanya rasio dan empiri. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya di dalam ilmu, yang jadi persoalan adalah cara pandang orang atas ilmu tadi. Nah, inilah yang sebenarnya memang pendekatannya lebih filosofis akhirnya. Jadi filosofinya harus diletakkan dulu dengan benar, baru kemudian mengembangkan pada aspek metodologi, paradigma, metodologi dan lain sebagainya. Kalau itu belum diletakkan dulu, ya tadi orang menganggap ya semua kebenaran ini adalah kebenaran rasio saja, tidak ada Tuhan di situ. Sebagaimana Descartes ketika ditanya tentang alam semesta, kok Anda nulis tentang alam semesta nggak ada Tuhan? Ya saya nggak punya hipotesis tentang Tuhan, Tuhan nggak bisa saya jelaskan. Itu dia sebagai hipotesis itu kan. Jadi cara pandang ilmunya inilah yang saya kira harus dikoreksi, dilihat. Ya itu agak susah ya, artinya paradigma itu menjadi bagian juga dari pendekatan filsafat ilmunya gitu. Jadi filsafat ilmu itu bicara tentang persoalan-persoalan terkait filosofisnya begitu. Di dalam filsafat ilmu itu kita melihat ada paradigma, lalu ada teori, ada konsep, ada metodologi dan sebagainya. Nah ini kalau filsafat ilmunya, cara pandang filsafatnya salah dalam tanda petik ya, yang positivistik tadi, ya sudah semuanya akan terkait di situ. Maka aspek 3, ontologi, epistemologi dan aksiologi, ini tiga hal yang tidak bisa dilepaskan. Kalau orang tidak percaya pada Tuhan, secara ontologis ya, secara epistemologis bangunan keilmuannya nggak ada Tuhan di situ. Tetapi ketika orang percaya pada Tuhan, maka bangunan epistemologisnya dia akan melibatkan agama, Tuhan dan sebagainya. Termasuk persoalan aksiologis, value, nilai, itu juga pasti akan melibatkan agama. Saya kira mungkin save by the bell ini. Baik, Adzan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.